Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Ahdiati, NIM 1914165, kelas Ekonomi Syariah B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi pokok pasar modal syariah sebagai tugas UAS mata kuliah pasar modal syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Meski begitu, pasar modal syariah adalah bukan suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Instrumen dalam pasar modal yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada waran, yang keempat ada right, yang kelima ada obligasi convertible, yang keenam produk turunan atau put atau call option. Perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Pasar modal konvensional tidak terikat pada kriteria prinsip syariah, sedangkan pasar modal syariah mengharuskan tunduk pada instrumen dan mekanisme yang berlaku dalam pasar modal serta tidak bisa dilepaskan dari ekonomi syariah. Perbedaan antara pasar modal syariah dan konvensional terletak pada 6 hal, yaitu yang pertama, pelaku pasar seperti investor, agen, broker, emiten, dan sebagainya. Yang kedua, produk. Yang ketiga, proses atau mekanisme transaksi. Yang keempat, nilai pertukaran atau harga. Yang kelima, lokasi. Yang keenam, media pertukaran uang. Emiten yang sesuai dengan prinsip syariah. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Prinsip keterbukaan emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik, memenuhi prinsip keterbukaan, dan dilarang menciptakan keraguan yang dapat merugikan atau gharar. Emiten harus menyatakan dengan jelas pada kegiatan usaha spesifik yang mana hasil emisi akan digunakan. Kemudian, emiten juga harus memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan. Manajemen usaha emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku Islami, menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup, melaksanakan good corporate governance, serta tidak spekulatif dan memegang teguh prinsip kehati-hatian. Pasar modal syariah dalam tinjauan teoritis. Pasar modal atau capital market secara teoritis didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri atau stok maupun hutang atau bond, baik yang diterbitkan oleh pemerintah atau public authorities maupun oleh perusahaan swasta atau private sector. Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan. Pasar modal syariah dalam tinjauan legalitas. Sementara dalam tinjauan Islam, pasar modal merupakan salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi di pasar modal menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang
tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan basis syariah. Fungsi pasar modal syariah. Yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Karakter pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akun keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, HST ditetapkan dengan rumus seperti HST sama dengan jumlah kekayaan bersih perusahaan atau jumlah saham yang diterbitkan. Yang kedelapan, Komite Manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kesembilan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Yang ke-10, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Pihak-pihak yang terlibat di pasar modal syariah. Yang pertama ada pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal adalah lembaga atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pasar modal baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada Bapepam atau OJK. Yang ketiga Bursa Efek. Yang keempat lembaga penunjang. Yang kelima ada emiten. Yang keenam ada pengatur emisi. Perkembangan investasi syariah di Indonesia. Perkembangan investasi syariah di Indonesia terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 memberikan gambaran betapa sektor keuangan konvensional yang berlandaskan sistem bunga sangat rapuh terhadap krisis. Sementara sektor keuangan syariah, walaupun pada saat itu jumlahnya masih minim, tapi paling tidak dapat menunjukkan tingkat resistensi yang tinggi terhadap krisis dan dapat dengan sukses melewatinya. Kenyamanan ini mendorong pertumbuhan yang sangat signifikan pada sektor keuangan syariah pasca krisis pada 1998 yang ditandai oleh berkembangnya jasa-jasa keuangan baik bank maupun non-bank yang berlandaskan prinsip syariah.
Seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia, tingkat investasi pada sektor keuangan juga semakin meningkat. Mekanisme pasar modal menurut syariah. Dalam transaksi di pasar modal, investor dapat langsung meneliti dan menganalisa keuntungan masing-masing perusahaan yang menawarkan modal. Apabila investor mengetahui adanya kemungkinan mendapatkan keuntungan dari jual beli saham, ia langsung membeli saham tersebut dan menjualnya kembali ketika harganya naik pada pasar yang sama. Jadi, investor dapat pula menjadi penjual saham kepada investor yang lain. Pengawas pasar modal syariah. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Peran dan kedudukan Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas pada setiap kantor pusat lembaga keuangan syariah merupakan sebuah keharusan karena fungsi lembaga inilah yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Jumlah pengawas syariah paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan wakil Dewan Syariah Nasional atau DSN yang melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah di bawah pengawasannya, yang wajib dibentuk oleh setiap BPRS dan berkedudukan di kantor pusat BPRS, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS. Investasi dalam perspektif syariah. Investasi berasal dari kata invest yang artinya menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Jika konsep menanam ini kita terapkan dalam bidang pertanian, petani yang menanam tumbuh-tumbuhan, dia berharap agar bibit tanamannya akan tumbuh dan berbuah dengan bagus, sehingga dapat memperoleh keuntungan dari tanaman tersebut. Begitu juga dengan investasi. Seorang investor menanamkan sejumlah dananya kepada usaha tertentu, mengharapkan dananya akan tumbuh dan berbuah keuntungan. Karakteristik investor syariah. Yang pertama, konservatif atau risk averse. Investor yang mempunyai karakter ini memiliki profil risiko yang rendah dan cenderung menghindari risiko. Dalam hal berinvestasi, investor ini lebih menyukai instrumen investasi yang aman dan takut jika pokok investasi atau modal awal berkurang. Yang kedua itu moderat atau sedang. Investor yang berprofil risiko moderat atau sedang ini memiliki karakteristik yang siap menerima fluktuasi jangka pendek dengan potensi keuangan yang diharapkan dapat lebih tinggi dari tingkat inflasi dan deposito. Yang ketiga itu ada agresif. Investor yang memiliki profil risiko agresif sangat siap untuk kaya dan juga siap untuk jatuh miskin atau risk taker. Seseorang dengan berprofil ini siap kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh dana investasinya demi imbal hasil yang besar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.